Assalamualaikum, hai semua. Balik lagi sama aku Nada dan aku Evelyn di segmen Ngobras, ngobrol asik bareng anak OSIS. Jadi di segmen kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Yaps, bener banget. Jadi tamu kita kali ini adalah dari lulusan SMP Terput tahun 2012. Perkenalkan, ini dia Kak Xenia. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kita bakal bacain profil dari Kak Xenia. Nama lengkap Xenia Moniza Mulyadi, nama panggilan Xenia. Tempat tanggal lahir Sukabumi 13 Oktober 1997. Alamat Perumahan Duku Zamrud, Blok J 7, nomor 5, Bekasi. Asal sekolah TK Al-Mabrur Sukabumi, SD Negeri Mustika Jaya 2, SMP Islam Teratai Putih Global Bekasi, SMA Islam Teratai Putih Global, Strata 1 Administrasi Bisnis Trisakti School of Management, Exchange Student Burapa University International College. Keorganisasian 1. Manajemen Competition Club 2017-2018. 2. Persatuan Mahasiswa Indonesia Thailand 2016. 3. Pustakawan Universitas Trisakti 2018-2019. Karya yang dihasilkan 1. Service Operational Marketer. 2. Global Understanding Project. 3. Silver Medal International Math Competition. 4. Each Deutschland. 5. Europe and Smile. Pengalaman kerja 1. Account Receivable Officer PT Suntory Garuda Beverage 2019 sampai sekarang. 2. People dan Organizational Development Internship PT Chandra Asri Petrochemical. Karya novel Pinkberry Ich und Deutschland, Xenia Moniza. Karya novel selanjutnya Pinkberry Europe and Smile. Gimana kabarnya Kak Xenia? Alhamdulillah baik. Oh ya Kak, kalau boleh tahu sekarang Kak Xenia ini masih lanjut kuliah atau udah lulus nih Kak? Aku baru aja lulus tahun 2019, tapi rencananya insya Allah tahun depan mau lanjut kuliah lagi. Oh, di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Belum tahu sih saat ini, tapi masih rencana, masih bikin beberapa plan sama bikin beberapa strategi biar kuliahnya di mana gitu, masih merencanakan, masih planning. Akhir-akhir ini kesibukannya apa selama pandemi? Aku kerja, mostly sih aku habisin waktu sama kerja karena selama pandemi ini kayak harus lebih pintar mengatur waktu ya. Benar. Nah jadi kayak kadang pekerjaan rumah atau hobi juga sama pas sama pandemi sama kerjaan di kantor tuh gabung jadi satu, jadi mostly lebih ke kerja. Tapi kalau misalnya weekend gitu paling melakukan sesuatu yang bermanfaat, saya kayak baca buku atau masak, coba eksperimen resep yang baru gitu. Oh ya Kak, kalau dengar dari guru-guru di Terput nih katanya Kak Xenia itu dulu pas SMP nerbitin novel ya? Ya betul. Kalau boleh tahu judulnya apa aja tuh Kak? Yang pertama itu novel yang waktu aku tulis kelas 8, judulnya tuh Ich und Deutschland, itu yang pertama kali. Yang kedua itu aku tulis waktu kelas 9, judulnya Europe and Smile. Hebat banget ya. Banget dong. Itu bukunya bahasa Jerman ya Kak? Judulnya sih bahasa Jerman, tapi isinya pasti bahasa Indonesia. Terus kenapa Kakak milih judul itu? Sebenarnya aku tuh kurang pinter milih judul sih ya. Aku milih judul itu karena aku pengen beda dari yang lain deh. Kan biasanya orang judul pakai bahasa Inggris mungkin atau nggak bahasa Indonesia mungkin. Tapi kalau aku pakai bahasa Indonesia kayak kurang ada originalnya. Jadi karena mungkin cerita tentang temen yang dari Jerman, ya udah berarti lebih baik pakai bahasa Jerman sekalian. Oh ya Kak, kalau misalkan kan buku Kakak ada yang judulnya Ich und Deutschland ya? Iya. Itu betul. ada artinya nggak Kak? Artinya sebenarnya simple, artinya aku dan Jerman. Cuman itu aja, cuman mungkin bahasa Jerman lebih panjang, lebih kompleks. Lanjut ya, dari semua novel yang pernah Kakak tulis, apa novel yang paling Kakak suka? Dari kedua itu, jujur aku lebih suka yang kedua sih, yang Europe and Smile. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Yang pertama, aku tuh terinspirasi sama teman-teman aku yang dari Jerman. Jadi waktu aku masih kelas 8,
aku tuh banyak teman Facebook dari sosial media, teman-teman dari luar negeri. Dari situ aku belajar bahasa Jerman. Nah, dari kelas 8 tuh aku mulai suka belajar bahasa asing kayak bahasa Jerman, bahasa Prancis. Aku belajar otodidak kan. Jadi aku kalau setiap ke Gramedia tuh belinya buku bahasa terus. Sampai orang tuh bingung ini buat apa gitu. Aku cuma buat belajar di jam-jam kosong, waktu luang gitu. Nah, aku belajar di situ, aku coba ngobrol conversation sama temen aku yang dari Jerman gitu, kehidupan di Jerman tuh kayak gimana, sekolahnya itu kayak gimana. Nah, dari situ aku tuh dapet inspirasi, kebayang kalau sekolah di Jerman itu especially buat SMA-nya itu kayak gini. Jadi gimana jadinya kalau misalnya aku tuh bikin cerita tentang pelajar Indonesia yang literally langsung ke Jermannya, bayangannya itu kayak gimana gitu. Ya, dan itu jadi novel favorit aku juga karena aku lebih masukin banyak riset juga sih ya. Jadi aku lebih banyak baca buku ini tentang Jerman tuh benar gak kayak gini, sekolahnya, sistem sekolahnya itu kayak Berarti gini. hampir seluruhnya kayak kisah nyata gitu ya Kak? Maksudnya kayak Iya. Berdasarkan fakta. Oh iya, berdasarkan fakta biar kayak nggak asal, walaupun aku bikin novel juga nggak asal faktanya gitu. Oke. Kakak tertarik gak sih S2 di Jerman? Tertarik, cuman mungkin bahasanya Agak, ya tertarik, tapi untuk saat ini aku masih planning lah, masih masuk dalam list planning aku gitu. Ntar kalau untuk kedepannya gimana nanti. Oke. Boleh dong Kak spoiler dikit, takutnya kan ada yang belum tahu nih bukunya Kak Chenia. Dan dua buku itu tentang apa sih Kak ceritanya? Kalau yang pertama itu ceritanya tentang pelajar SMP atau SMA, pokoknya tentang pelajar yang dia tuh lebih gak suka sama sesuatu yang berbau asing gitu. Even bahasa Inggris aja mungkin kayak masih aneh gitu ngeliat orang. Lebih dia agak takut sama orang-orang luar negeri gitu, jadi nggak suka temenan. Nah, ada murid baru dari Jerman namanya Alfonso, jadi dia datang ke Indonesia itu jadi teman deket. Lama-lama mereka jadi teman deket sampai akhirnya tuh udah jadi sahabat banget deh, udah klop banget gitu. Nah, terus kalau yang kedua itu awalnya yang European Smile. Jadi ceritanya pelajar bukan pelajar Indonesia, jadi anak perempuan, dia ada masalah di keluarganya gitu. Keluarganya nyuruh lebih baik kamu tinggal di Jerman dulu, mau ngurusin masalah keluarga ini dulu gitu. Jadi lebih baik daripada kamu tahu masalah keluarga, kamu ke Jerman aja dulu, tinggal sama bibinya yang di Jerman. Nah, dari situ awalnya dia nggak tahu di Jerman tuh kayak gimana gitu. Nah, sampai akhirnya dia tuh di Jerman, dia kira ya apaan di Jerman gitu, nggak tahu bakal kayak gimana, bakal beda sama waktu aku di Indonesia. Aku bakal bisa nih, ternyata di Jerman itu dia lebih menemukan hidup yang baik gitu. Dia punya banyak sahabat, kemana-mana bareng gitu. Nah, kakak kan nulis buku itu waktu masih seumuran kita, masih SMP gitu kan. Nah, itu dapat inspirasi dari mana sih Kak? Sebenarnya sih aku nulis novel, aku tuh dari SD sih ya. Dari kelas 5 SD aku udah mulai nulis cerita-cerita gitu. Jadi kadang kertas HVS aku potong, aku gabungin di satu, aku tulis yang ada di imajinasi aku aja. Mungkin karena aku dulu juga suka baca komik sama novel kali ya. Nah, dari situ aku udah mulai nulis, tapi kayak buat aku sendiri, yang aku tulis tuh buat yang aku baca ulang lagi, karena udahlah ini yang bikin. Nah, pas begitu SMP mungkin dulu tuh belum ada zamannya Wattpad atau fanfiction.com kayak sekarang kan. Jadi dan aku juga jadi dulu tuh jarang banget main gadget juga, karena gadget dulu kan masih belum sampai sekarang secanggih sekarang. Nah, jadi aku tuh lebih ngabisin waktu sama baca novel sama nulis. Nah, pas waktu itu di novel aku baca punya temen tuh. Soalnya aku baca punya temen yang penulisnya kok masih anak-anak, ada juga yang seumuran yang mungkin ada. Kalau yang KKPK itu kan buat yang anak-anak masih di bawah. Iya. Nah, kalau yang Pinkberry Club itu buat yang umur 13 tahun sampai 17 tahun kan. Kok tertarik gitu. Terus pas baca, kok bisa ya nerbitin ini, pas baca sampai halaman akhir itu ada ketentuan syarat jadi penulis. Nah, pas dari itu kenapa aku nggak coba aja gitu. Nah, dari situ tuh aku mulai, wah bisa juga nih, tapi aku harus mulai dari mana. Terus aku
ingat lagi aku kan suka belajar bahasa asing nih sekarang nih. Terus aku juga suka chattingan sama teman-teman aku yang dari luar negeri nih, gimana jadinya kalau misalnya aku pakai inspirasi yang aku pakai dari pengalaman aku ngobrol sama orang luar negeri dan aku ngembangin itu bagaimana jadinya kalau berteman sama orang luar negeri itu kayak gimana gitu. Pertama kali kakak nerbitin buku itu ribet nggak sih kak buat nerbitin bukunya? Awalnya tuh sebenarnya nggak ribet, cuman mungkin proses dari internal penerbitnya yang lebih ribet. Awalnya aku nulis selesai, aku butuh proofreading gitu. Kadang aku minta bantuan guru-guru di Terput juga buat ini baca aku baru bikin novel nih gimana nih. Terus aku juga minta bantuan mamah kan, ini bisa nggak buat diterbitin, mau aku kirim. Kata mama ya udah coba aja, akhirnya dikirim tuh ke Bandung. Awalnya tuh udah lama banget, sekitar berapa bulan ya, sekitar 5 bulan itu tuh udah nggak ada kabar. Aku tuh penasaran ini naskah aku tuh keterima atau ketolak ya. Nah aku tuh gelisah. Sementara pas aku kan itu aktif di Facebook tuh banyak banget penulis yang udah up karyanya, kok banyak novel yang baru, sedangkan aku kapan gitu. Akhirnya aku inisiatif aja, aku telepon penerbitnya, kira-kira naskah aku tuh keterima atau enggak. Ternyata waktu itu aku emang salahnya tuh ganti nomor ya. Aku salahnya ganti nomor. Nah udah kayak gitu ternyata aku tuh udah dihubungin, naskah aku tuh keterima tuh. Nah akhirnya karena udah ketumpuk, akhirnya aku disuruh kirim lagi yang sama naskahnya, jadi supaya biar diproses. Nah akhirnya lumayan lamanya di situ tuh. Aku tanya, hampir setiap bulan atau setiap minggu aku tanya prosesnya udah sampai mana, udah sampai editing nih, udah sampai ilustrasi cover nih, gitu. Oh ya, kakak pernah itu ya student exchange ya? Student exchange ya, waktu kuliah. Ke negara mana itu? Ke Thailand. Oh, keren banget. Pas kakak mau dapat kabar nih kalau misalkan kakak jadi student exchange ke Thailand, sebelum berangkat tuh persiapannya apa aja tuh kak? Persiapannya waktu kuliah itu kebetulan ya kampus aku juga kerja sama kampus itu. Tapi kalau dari kampus lain juga nggak memungkinkan karena setiap kampus mungkin buka exchange, atau mungkin dari mandiri juga biasanya dari beberapa lembaga tuh buka student exchange kan. Nah proses aku biar jadi student exchange itu awalnya pas aku kuliah aku tuh nggak kebayang mungkin aku bakal exchange ke luar negeri gitu. Soalnya dari awal juga aku memutuskan buat ya udah belajar biasa aja, aku masuk kelas biasa aja. Nah, sampai akhirnya aku tuh disuruh kamu masuk kelas excellence class aja. Excellence class tuh yang pakai bahasa Inggris masuknya. Jadi kalau masuk situ tuh harus pakai tes. Nah, pas semester 2 kuliah aku alhamdulillah lulus buat masuk exchange student itu ke Thailand. Nah, persiapannya itu waktu itu ada interview sama, lebih banyak interviewnya sih. Itu pakai beasiswa, lewat beasiswa? Ya, aku masuk kuliah tuh pakai beasiswa. Kakak kesana berangkatnya tuh sendiri atau ada teman-teman sekelas juga yang ikut? Jadi sebelum berangkat ke Thailand itu akan ada sosialisasinya dulu kan. Banyak tuh orang ternyata yang tertarik buat kuliah di luar negeri ke Thailand kan. Lumayan tuh satu orang tuh sosialisasinya satu kelas penuh tuh pada pengen kuliah di luar negeri, pengen lihat tuh proses kayak gimana di luar negeri gitu. Nah ternyata dari sekian banyaknya itu aku cuma berempat sih yang berangkat dari kampus aku, dan aku paling muda sendiri. Waktu itu biasanya orang kalau berangkat ke exchange itu semester 4 atau ke atas kan. Aku itu pas masih baru masuk kelas international excellence class, semester 3-nya langsung berangkat. Jadi masih kayak maba terus langsung ke sana. Wih, keren banget berarti. Terus apa namanya? Pas kakak nyampe di Thailand, perasaan kakak tuh gimana first impressionnya? First impressionnya agak kaget juga ya. Sana juga lebih panas daripada Indonesia mungkin ya. Lebih panas. Terus bahasa yang di mana? Bahasanya kok kayak beda sama ini apa gitu. Orang-orang pada ngomong apa gitu. Terus berapa lama sih kak kakak tinggal di Thailand? Aku itu sekitar 1 semester, sekitar 6 bulan. Ceritain dong gimana pengalamannya selama 6 bulan di Thailand? 6 bulan dari awal masuk dulu kali ya, dari awal aku kuliah. Aku tuh aku agak takut juga kan sebenarnya. Aku
kesana pakai hijab juga. Aku takutnya kan sana tuh minoritas kan. Nah terus nyari makanannya tuh awal-awal tuh emang susah banget. Aku nyampe bandara tuh lapar, tapi aku nggak tahu aku harus makan apa gitu. Akhirnya aku beli roti aja. Nah aku agak takut gitu, takutnya dijudge atau gimana karena minoritas pakai kerudung. Mungkin orang-orang nanya kenapa aku pakai, emang banyak sih yang nanya kenapa aku pakai ini, tapi fine aja, mau pakai baju apapun bebas di sana gitu. Nah awalnya agak kaget juga sih, bahasanya juga kalau mau beli makanan juga orang ternyata nggak begitu bisa, banyak yang bisa bahasa Inggris, jadi harus mau nggak mau belajar perlahan pakai bahasa Thailand kan. Nah untungnya waktu aku Thailand tuh, aku nyampe ke Thailand, mahasiswa beberapa sama teman-teman aku nyampe di Thailand tuh, aku tuh disambut banget sama kampusnya. Jadi kampusnya itu udah kayak buat mahasiswa Indonesia tuh kayak jadi privilege gitu, sampai ada ruangan khusus buat Indonesian room gitu. Jadi ada beberapa dosen yang jaga ruangan itu, jadi kayak menjaga persahabatan antara Indonesia sama Thailand gitu. Terus jadi waktu nyampe aku di sana, sampainya aku langsung di sana tuh aku langsung dikenalin sama namanya Buddy itu kayak jadi tour guide gitu selama 1 minggu gini. Jadi kita punya temen, misalnya mau kemana gitu, nanti kita temenin gitu, dianterin gitu. Jadi mau beli seragam di sini tempatnya, kalau mau beli makanan di sini gitu. Nah gitu, sama jadi sahabat aku sih lama kelamaan pribadinya itu. Kalau menurut Kak Chenia pribadi, apa sih perbedaan antara tinggal di Indonesia sama di Thailand? Mungkin dari lingkungan sosial atau orang atau makanannya? Kalau pas begitu aku nyampe Thailand, terus aku agak khawatir gitu kan, aku pakai hijab terus agama aku Islam, nanti aku cari makan gimana. Sebelumnya waktu aku sebelum ke Thailand juga aku survei dulu ada masih yang jual makanan halal atau gimana caranya aku survive kan. Nah untungnya temen aku juga nunjukin tempat makanan halal tuh ada di mana gitu. Waktu itu aku diajak ke restoran halal yang jual pakai jilbab, ya aku kaget, oh ada juga orang Islam banyak ternyata. Yang Islam juga di kampus fakultas aku nggak ada, tapi di beberapa fakultas lain tuh ada. Pas aku ada beberapa makanan halal, cuman mungkin nggak banyak. Di kota itu cuman ada 3 gitu. Terus di Thailand mungkin lebih panas ya, tapi kadang juga suhunya berubah-berubah, kadang panas kadang dingin. Terus rajin juga tuh orang-orang, kebanyakan detail-detail sih. Jadi kalau ada acara gitu tuh mereka tuh pasti harus persiapan banget gitu, jadi sampai sedetail-detailnya tuh. Dan rajin juga mereka, ambisius juga, belajar bisa sampai jam 4 subuh. Subhanallah banget sih, masih tidur. Iya. Berarti kakak itu dong bisa bahasa Thailand dong dikit-dikit. Bisa sedikit. Coba Kak, perkenalan pakai bahasa Thailand. Ngomong bahasa Thailand nih. Iya, boleh. Coba ya. Sawatiha dukon Chance Chenia Moniza Mulyadi Naha Chance Len Chenia Chan Macak Indonesia Chan Mihai Pi Rongrien di Mahawitaya Nanacha Bulapa. Keren. Subhanallah. Artinya apa tuh Kak? Jadi itu perkenalan, namaku Chenia, panggil Chenia Moniza Mulyadi, nama panggilan Chenia. Aku dari Indonesia. Aku dulu pernah kuliah di beberapa University International College. Berarti kakak selama kuliah di sana pakai bahasa apa? Inggris sih. Jadi di sana tuh ada, di universitasnya itu ada beberapa fakultas. Nah kalau yang di International College yang ini tuh khusus yang pakai program bahasa Inggris. Jadi di sana murid mahasiswanya tuh bukan dari Thailand doang, tapi banyak beberapa mahasiswa dari luar negeri. Soalnya kan di sana banyak banget imigrasi dari orang luar, bisa dari Prancis, dari Italia, dari China, dari Indonesia juga banyak sana. Terus pertama kali kakak bisa belajar bahasa Thailand tuh dari mana Kak? Aku awalnya sebelum ke Thailand aku di Grammy, aku beli buku, aku baca-baca itu buat nanya harga, nanya ini makanannya apa gitu, walaupun artinya juga aku nggak tahu gitu. Tapi karena waktu aku begitu datang ke kampusnya, aku disambut badinya kayak tour guide-nya itu, aku belajar dikit-dikit dari sahabat aku itu. Nah di situ. Terus juga aku bisa makin lama makin bisa karena di Thailand aku belajar bahasa Thailandnya juga di kelasnya gitu. Oh ya, ada nggak sih Kak perbedaan gaya belajar di Thailand sana sama di sini?
Perbedaan gaya belajar ya mungkin hampir sama gitu ya, tergantung dosennya atau gurunya juga yang ngajarinnya kayak gimana. Tapi mereka lebih nerapin ke fokus, mereka udah kayak sama aja sih, kayak punya silabusnya apa yang mau dipelajarin di sekolah gitu. Kadang ngasih tugasnya juga sama aja, kadang juga sampai kalau dosen nyampeinnya sampai ngajakin ke pabriknya langsung. Jadi waktu itu pelajaran SDM Human Resources tapi yang advance-nya sampai diajak ke pabrik Mama, namanya Mama Indomie. Kalau di Indonesia Indomie, tapi kalau di sana Mama, sampai buat ngeliat ini tuh human resource-nya kayak gimana, jadi karyawannya itu kayak gimana gitu, itu niatnya. Terus waktu aku di Thailand sama di Indonesia, dari pelajarannya aku cerita tentang gimana aku sekolah di Indonesia. Mereka bilang berat. Mereka bilang lebih berat. Aku ambil 21 SKS aja itu tuh dibilang banyak banget. Sedangkan mereka biasanya normally ngambilnya 18. Sedangkan aku cuma 21 SKS cuma sedikit gitu. Cuman berapa matkul ya? Cuma 7 matkul. Sedangkan di Indonesia aku bisa ambil sampai 11 matkul gitu. Masih dikit gitu. Di sana itu lebih, menurut aku mudah mungkin karena orang Indonesia dapat akses buat belajar bahasa Inggris lebih gampang. Kalau orang Thailand tuh harus belajar dari awal, literally dari awal, dari A, B, C, D-nya gitu. Jadi kalau dikira orang Indonesia paling pintar di kampus itu, dosen-dosen sampai bilang kayak gitu, mahasiswa Indonesia tuh pintar-pintar ya. Mereka tuh kayak masuk sini bukan orang-orang biasa aja gitu, dosen juga kayak gitu. Nah terus di sana juga waktu aku kuliah sana itu full banget kuliahnya. Dari hari Senin itu jam 9, aku masuknya jam 9, tapi satu mata kuliah tuh 3 jam, full 3 jam. Jadi kalau di Indonesia kan paling cuma 2 jam atau 2,4 jam, kalau di sana full 3 jam, habis itu sampai jam 12 istirahat, ada kelas lagi. Jadi tapi satu hari cuma 2 mata kuliah, terus ada kelas bahasanya juga, sama malamnya juga kadang ada kelas konferensi sama kampus yang ada di Amerika gitu. Jadi buat tanya culture juga, pertukaran culture juga kan. Terus selama kakak di Thailand tinggal di dorm kah? Dia di dorm International Dorm. Jadi di sana itu ada asrama itu enak, maksudnya fasilitas itu udah lengkap banget. Kalau ada gym tuh gratis asalkan tunjukin kartu mahasiswa atau KTP kan. Nah ada dapurnya, cuman yang gak enaknya itu banyak anjing sana. Ya, jadi anjing tuh berkeliaran bebas di situ. Aku udah pernah komplain sama yang asrama, katanya nggak bisa karena memang rumahnya udah di situ. Nah enaknya di asrama itu sebagai mahasiswa internasional, kita tuh difasilitasin buat belajar bahasa dari berbagai negara gitu. Itu kakak satu kamar sendiri atau berdua sama teman atau? Aku waktu itu kan dari Indonesia, yang kesana tuh 3 perempuan 1 laki-laki. Jadi aku sama temen aku yang dari Indonesia tiga-tiganya sekamar bertiga gitu. Yang laki-laki beda lagi, dia sekamar sama orang Korea. Nervous. Terus pernah nggak sih kak iseng-iseng gitu ke orang Thailand atau ke orang asing temen kakak lainnya kayak ngajarin bahasa Indonesia gitu? Oh iya, kadang aku tuh lebih dekatnya sama orang dari Jepang sih. Aku dekat banget sama orang Jepang karena sekelas juga kan, beberapa mata kuliah. Jadi kalau misalnya hangout juga bareng tuh aku sama teman aku dari Jepang, Cina, Taiwan. Aku lebih dekatnya sama dari 3 negara itu tuh. Sedangkan dari Thailand paling cuma deket sama buddy aku aja gitu. Aku ajarin bahasa Indonesia misalnya dari perkenalan, kadang dari mereka juga ternyata udah belajar bahasa Indonesia sebelum aku kesana gitu. Tiba-tiba waktu aku datang ke sana tuh diajak dinner sama ketua yayasannya gitu. Ada beberapa kayak BEM gitu nanya, tiba-tiba ngomong, saya suka kamu. Wih, itu berapa orang kak yang ngungkapin gitu? Kenapa? Yang ada yang ngungkapin kayak saya suka sama kamu itu ada berapa? Oh itu cuma 1, karena dia iseng, mungkin dia nggak tahu artinya atau mungkin apa gitu ya. Maksudnya iseng, maksudnya baru ketemu. Aku pengen jadi teman kamu gitu. Kadang kalau orang Thailand kalau misalnya mau ngajak PDKT nih ya, mereka tuh nggak langsung gugup sama temennya, langsung nih HP minta nomor, langsung minta confess gitu ya. Kalau di sini pasti kayak udah, ih kenapa tuh? Heran lah, Iya, di sana ternyata normal. Kalau misalnya orang asing ketemu itu di kolam renang ya, aku habis berenang gitu sama teman-teman aku.
tiba-tiba ada orang minta line Terus kakak bingung, ya apaan? speechless. Minta line. Terus kakak sampai sekarang masih sering keep in touch sama yang teman-teman kakak di sana? Aku masih keep on touch sama dosen-dosen, sama teman-teman aku sana. Jadi kan sekarang tuh akhir-akhir ini Thailand tuh ada konflik ya, banyak ya demo kayak di Indonesia gitu. Nah aku tuh bilang keep safe ya, pokoknya jangan, maksudnya keep safe aja gitu, jangan sampai kenapa-napa, moga kamu gak kenapa-napa. Iya makasih banyak ya, mereka tuh ngehargain banget pas kita ngedukung satu sama lain juga gitu. Aku kangen Thailand, udah ayo kesini lagi kapan, you're always welcome gitu, dia bilangnya gitu. Oh ini novel yang kakak tulis ya? Oh iya. Ada di perpus SMP Islam Teratai Putih Global. Nah, boleh nih Kak, kenalin dong ke teman-teman kita. Mungkin ada yang belum tahu sama buku kakak kayak gimana. Oh iya, jadi tampilannya kayak gini. Ini novel yang pertama yang waktu aku tulis waktu kelas 8 yang tentang persahabatan antara sama dua-duanya tentang persahabatan antara Indonesia sama Jerman. Jadi ini latar belakangnya lebih di Indonesia gitu. Kenapa mereka tuh bisa jadi sahabat yang tadinya mungkin agak musuhan gitu. Nah, ini bentuk fisiknya tuh kayak gini. Nah, kalau yang ini dia latar belakangnya di Jerman, di beberapa negara di Eropa sih. Jadi tentang persahabatan sama Indonesia sama pelajar-pelajar di luar negeri, tapi bagaimana mereka bangun chemistry satu sama lain, kenapa bisa ketemu satu sama lain, kenapa bisa dekat sampai akhir ending cerita ini gitu. Oh ya, buku itu kan berarti tentang tokohnya sama teman-teman dia di Jerman. Kalau buku ini tentang si tokoh sama orang-orang di Eropa. Sedangkan kakak student exchange-nya ke Thailand. Berarti kakak suka banget ya jelajah dunia? Ya suka sih. Jadi aku tuh kan suka baca buku ya. Jadi dari baca buku itu aku jadi kebayang kalau dunia itu sebenarnya luas. Jadi banyak yang harus kita jelajahin. Jadi daripada kita diem di satu tempat, selagi kita masih muda, kenapa enggak kita planning ke depannya. Misalnya dari kamu masih kecil nih, kamu masih SMP nih, mungkin kamu bisa punya planning suatu saat nanti kamu harus bisa keluar negeri ya, bisa kuliah di luar negeri, atau enggak mungkin menang lomba di luar negeri gitu. Dari walaupun kamu masih SMP, kenapa enggak gitu, jangan disisain. Nanti makin kamu beranjak dewasa, makin menyesal kalau kamu nyanyiin kesempatan itu. Selagi kamu masih muda, seumuran gini, why not? Terus kan tadi dari awal kakak cerita nih kalau misalkan kakak punya banyak kenalan teman asing gitu, dan kakak itu punya kenalan di kelas 2 SMP. Nah, pertama kali kenal mereka tuh ada kayak rasa takut gitu nggak sih Kak? Karena kan lewat dunia maya dan nggak ngeliat fisik, nggak ketemu langsung. Sebenarnya sih enggak ya, asalkan kita udah tahu batasan diri kita sendiri. Jadi kita tuh kayak kalau bisa kita bikin rules buat diri kita sendiri, bikin peraturan buat diri sendiri, apa aja yang boleh dilakukan di sosial media, apa aja yang nggak boleh dilakukan di sosial media. Contoh misalnya yang boleh gitu, kita memperkenalkan diri tapi nggak sampai full, sampai detail-detail gitu. Kita tahu batasan. Kalau misalnya orang ini percakapannya masih ramah gini, masih oh iya aku dari Jerman nih, aku sekolah di sini dan aku suka pelajaran ini, aku suka bahasa ini, hal-hal yang bisa hobi aku tuh ini gitu. Kalau itu kan masih standar, tapi kalau misalnya udah sampai menyeleneh, lebih baik cut off aja, langsung blok gitu. Jadi tergantung kita bisa jaga jarak. Kalau misalnya udah nyeleneh, jangan ditanggepin lagi, udah langsung putusin aja kalau misalnya itu nggak ada manfaatnya buat kita gitu. Jadi lebih baik. Makanya aku nggak takut, karena kalau misalnya kebanyakan sih untungnya nggak ada yang aneh-aneh sih gitu. Nah, apa sih harapan Kak Chenia di akhir tahun 2020 ini? Harapan aku ke depannya, khususnya buat anak-anak SMP Islam Teratai Putih Global dan anak-anak se-Indonesia, untuk bisa memanfaatkan waktu luang yang banyak ini. Jadi sayang banget kan waktu pandemi gini kan, mungkin lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas di luar
pelajaran kan ya. Jadi selain itu ada baiknya juga kalau isi waktu luang dengan sesuatu yang positif, misalnya baca banyak buku, atau mungkin kalau misalnya punya ide-ide gila itu, ide-ide segila apapun ide itu, untuk selagi itu masih bisa berdampak bagus buat orang lain, kenapa nggak diterapin aja, walaupun mungkin nggak siap atau nggak bisa nyicil bikin rencananya gimana ke depannya itu buat ide aku tuh bisa jadi nyata gitu. Nah, sebelum video ini berakhir, boleh dong Kak kasih sedikit motivasi dan tips buat sahabat SMP Interput TV biar jadi penulis kayak Kakak? Tipsnya, kalau misalnya punya imajinasi apapun itu ide, misalnya kamu mau bikin kayak genre science fiction atau nggak persahabatan yang sering terjadi di SMP, atau nggak mungkin konflik-konflik apa aja, selagi itu mungkin, atau ide-ide gila apa aja, kenapa kalian nggak langsung ke tulisan, kenapa nggak kalian langsung taburin aja ke tulisan. Jadi kalau misalnya kalau nulis gitu lebih baik kalau misalnya ada ide segila apapun itu lebih baik langsung dituliskan gitu loh. Jadi biar nggak lupa, jadi misalnya bikin apa ya, kadang inspirasi itu datangnya dari mana aja, mungkin bisa dari nggak sengaja jatuh, atau nggak pas liburan ya. Kalau misalnya ada ide langsung aja tulisin, jangan sampai ide itu hilang, nguap gitu aja gitu. Jadi walaupun entah orang mau suka mau enggak gitu, seenggaknya buat nulis buat diri sendiri aja dulu. Kalau misalnya kamu udah percaya diri sama karya tulisan kamu, minimal tanya ke teman, ini bagus nggak cerita yang aku buat gitu. Nah kalau udah teman udah bilang bagus, teman paling dekat bilang bagus, aku tanya ke guru, ini udah bisa nggak ya bisa terbitin gitu. Nah, langsung aja terbitin, jangan ragu-ragu, jangan takut ditolak. Yang penting berani mencoba ya. Iya, berani coba. Nah ini buku aku, just in case kalau misalnya kamu mau baca, boleh di e-commerce yang ada di daring ya. Jadi kalau misalnya mau beli di online shop juga banyak biasanya yang tersedia. Nah, jadi sampai sini dulu acara ngobrol santai kita kali ini. Semoga sharing-sharing dari Kak Chenia bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you buat kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk klik like, Comment, share, and subscribe. thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Sebelum kita lupa. Sampai tadi kan tadi Pak. Ya udah. Gimana sih kata-katanya? Lanjut next aja. Oh iya. Tadi udah Biodata tolong nama lengkap aja. nama lengkap. Siap ya. Pakai kata. Enggak. 3, 2. Sebelum kita mulai ngobrol Iklan cakep banget. Ya Allah ya Rabb. Understand. Iya rasanya. Ada tadi nonton ke Jerman. Amin. Nyusul Kak Chenia. Siap ya. 3, 2.